Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan sharing firman Tuhan, berbicara tentang tema tentang kesetiaan. Haleluya. Betapa pentingnya kita jadi pribadi harus belajar setia. Sebab kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang setia dan adil ya. Makanya sekalipun kita jatuh, sekalipun kita punya masa lalu buruk, Dia tetap setia, konsisten mengasihi saudara dan saya. Nah, kalau Dia yang adalah raja di atas segala raja buat kita, Dia punya karakter setia. Ya, pada saat kita menjadi anaknya, menjadi putra-putri kerajaannya, kita juga harus punya DNA yang sama. Kita harus belajar setia. Haleluya. Beberapa orang bilang sama saya, "Pak, setia sulit, Pak." Memang sulit. Tapi saya percaya kalau Tuhan mengajarkan ini, pasti Tuhan akan memberikan kemampuan buat setiap kita. Dan Tuhan tahu kapasitas kita, seharusnya kita mampu. Haleluya, haleluya. Mari kita lihat sama-sama. Dalam Amsal Sulaiman, pasal yang ke-19 ayat yang ke-22a. Amsal 19 ayat yang ke-22a, demikian firman Tuhan. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Haleluya, haleluya. Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang pencemburu. Ya, Dia cemburu bukan seperti manusia cemburu, tapi Tuhan cemburu karena mengasihi kita supaya kita selalu ada di tracknya Tuhan. Nah, sekarang kita yang adalah anaknya, seperti tadi saya katakan bahwa kita juga harus belajar setia. Bahkan firman Tuhan dalam Amsal Sulaiman ini mengajarkan kita bahwa sebetulnya setiap kita merindukan yang namanya kesetiaan. Haleluya. Kalau kita bicara jujur ya, hati ke hati ya, kepada Bapak atau Ibu yang mendengar program ini ya, kita harus jujur bahwa setiap kita kalau kita punya pasangan, bukankah kita pingin pasangan yang setia? Haleluya. Kalau kita punya teman, bukankah kita juga pengen punya teman atau sahabat yang setia? Kalau kita punya pimpinan atau apapun juga yang orang-orang percayakan di sekitar kita, bukankah kita juga merindukan orang-orang yang di sekitar kita adalah orang-orang setia kepada kita? Nah, oleh sebab itu, kesetiaan itu, atmosfer kesetiaan itu dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Setiap kita harus belajar setia. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ya. Hambatan kesetiaan itu untuk kita bisa setia harus perlu ditaklukkan terlebih dahulu. Nah, hambatan-hambatan apa yang seringkali membuat kita tidak setia? Ada dua hal hambatan yang membuat kita tidak setia. Yang pertama, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita selalu melihat keadaan yang ada. Haleluya, haleluya. Kita ingat baik-baik bahwa waktu ya Abraham menerima janji Tuhan, dia akan memiliki anak perjanjian ya dari Sarah. Tapi ternyata setelah sekian tahun ya, sampai juga cerita Alkitab mencatat Abraham lanjut usianya, istrinya Sarah juga sampai mati haid, menopause, akan secara medis tidak mungkin dia punya keturunan. Nah, saudara, waktu dia harus menunggu seperti ini janji Tuhan, apakah dia bisa belajar setia? Kita melihat bahwa Sarah pada saat itu mulai goyah kesetiaannya kepada janji Tuhan. Sehingga mereka punya anak buah ya, pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga yang namanya Hagar. Dia bilang sama Abraham, karena pada zaman itu legal, udah kamu hampiri saja dia, nanti anaknya kita ambil. Mungkin itu yang Tuhan inginkan melalui dia yang melahirkan tapi menjadi anak kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, padahal bukan seperti itu. Haleluya. Kalau kita melihat situasi dan kondisi, melihat keadaan, mungkin kita tidak setia. Oleh sebab itu, jangan kita fokus kepada situasi dan kondisi keadaan kita, sehingga kita tetap bisa belajar setia, khususnya dalam mengiring Tuhan. Haleluya. Kalau kita setia dalam mengiring Tuhan, kita juga bisa setia sama pasangan kita. Haleluya. Kita bisa sabar menghadapi ya bukan hanya kelebihan tapi kekurangan pasangan kita. Makanya kita bisa setia. Haleluya, haleluya. Hal yang kedua, kita lihat hambatan yang kedua. Hambatan yang kedua, kalau kita melihat daripada
apa yang menjadi perenungan kita, yang saya merenungkan bahwa yang menjadi hambatan untuk kita setia, kalau kita melihat kepada manusia. Seringkali kita berharap lebih sama manusia dan itu salah, saudara. Seharusnya kita berharap melihat ya kepada Tuhan saja. Makanya kita nggak kecewa. Nah, banyak orang ya kan berharapnya sama manusia. Akhirnya waktu dia kecewa, dia tidak bisa setia lagi. Haleluya. Sebab serohani apapun, mungkin pimpinan kita, mungkin orang tua kita, mungkin otoritas kita. Namanya manusia, nobody perfect. Mungkin ada satu saat mereka punya kekurangan, mungkin mereka bisa lupa buat janji-janjinya. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita percaya bahwa kalau kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa karena Tuhan saja, kita nggak akan kecewa. Tapi kalau kita melihat mereka, sudah saudara terkasih dalam Tuhan, waktu saudara kecewa, saudara mulai mundur, saudara tidak setia lagi baik kepada pasangan kita, kepada pekerjaan kita, kepada pelayanan atau apapun yang dipercayakan termasuk kepada Tuhan. Jadi mari kita lihat Tuhan, jangan lihat manusianya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, bagaimana poinnya dari apa yang menjadi perenungan kita hari ini kita bisa setia? Ya, gampang saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, maksud saya teorinya gampang, tapi melakukannya kita perlu Tuhan tentunya. Haleluya. Ya, yang pertama seperti Abraham, dia tetap percaya janji Tuhan. Mari apapun juga, walaupun kita mungkin ya belum melihat tanda-tanda dari janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita, tetap kita percaya janji Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab saya percaya waktu Tuhan yang terbaik buat dia, memberikan yang terbaik juga buat hidup kita. Haleluya. Dan yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, kalaupun kita belum dijawab dan supaya kita tetap bisa tetap setia kepada Tuhan, kita percaya bahwa segala sesuatu itu adalah merupakan proses yang terbaik dari Tuhan. Waktu kita melihat proses dan itu adalah dari Tuhan dan kita tahu segala sesuatu yang dari Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan, saudara, kita akan tetap setia, kita akan tetap kuat. Dua hal ini saudara pegang baik-baik dan saya berdoa sebagai putra-putri kerajaan Tuhan, mari tetap kita pegang nilai-nilai kerajaan, kita tetap setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan, setia kepada keluarga kita, setia kepada pekerjaan dan pelayanan kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Izinkan saya berdoa. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus buat setiap kami yang mendengar program ini dimanapun kami berada. Kalau hari ini kami sedang mengalami hati yang gundah gulana karena kami mengalami proses demi proses dalam kehidupan kami dan membuat kami berpikir kami tidak bisa setia lagi untuk apa yang Tuhan percayakan. Ampuni kami dan kami saat ini mau katakan kami tetap percaya janji Tuhan. Tolong kami, kasih kami kekuatan karena kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Belajar untuk kami semuanya karena kekuatan dan pertolongan Tuhan bisa tetap setia dalam mengiring Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.